Ya, sudah ini kitab Ratapan ini adalah kumpulan deh, saya kumpulan daripada ya boleh dikatakan 5 poems gitu, 5 poems. Ini mirip seperti Kidung Agung ya, merupakan gabungan kompilasi dari beberapa syair atau puisi gitu. Demikian juga Lamentations, maka di sini kita melihat ada 5 ya sebetulnya gitu. Ya secara genre itu a bit comparable dengan kalau saudara pergi ke baktian penghiburan gitu ya, funeral, itu biasa ada semacam eulogy, ratapan dan sebagainya, di mana orang itu terus kemudian meratapi orang yang sudah pergi ya. Tapi di dalam hal ini ya ini bukan orang yang sudah pergi yang diratapi, tapi satu bangsa ya. Ini adalah jatuhnya Yerusalem sebetulnya. Nah, secara tradisi ini ratapan ini kan memang di-ascribe ke Nabi Yeremia ya. Jadi kalau sudah membandingkan dengan kitab Yeremia itu menubuatkan kejatuhan dari ini Yerusalem. Maka ratapan di sini ini meratapinnya gitu. Jadi ini di dalam hal ini di kejatuhan dari Yerusalem itu di presuppose ya, di assume gitu di dalam kitab Ratapan gitu. Apa sih profil teologinya? Karena kita di dalam bagian ini kan terutama urusannya dengan profil teologi kitab itu ya. Tujuannya apa? Supaya waktu saudara membaca lebih detail ya, paling enggak ada profil utamanya yang bisa menolong kita untuk mengerti detail itu ya. Detailnya sih pasti akan ada penggalian yang lebih dalam dan lebih kaya lagi, tapi paling enggak pilar-pilar teologinya itu apa gitu ya. Yang sentral saya yaitu pengakuan bahwa di dalam sejarah ya, ini might sound biasa gitu, tapi again untuk kitab Ratapan ini penting sekali, pengakuan bahwa yang terjadi di dalam sejarah ya itu adalah tindakan Tuhan sendiri, itu adalah aksi ya dari Tuhan sendiri. Dan itu diakui gitu, saya di dalam kitab Ratapan ya. Ada pengakuan bahwa Tuhanlah yang bertindak di dalam sejarah, dan juga Tuhan itu bertindak di dalam keadilan kebenarannya. Righteousness ya, saya ini penting gitu untuk Ratapan gitu. Jadi tadi kita katakan ini ada kaitan dengan kejatuhan dari Yerusalem ya, kejatuhan Yerusalem itu memang belakangan seperti kita tahu ya, itu kan kerajaan utara kolaps terlebih dahulu, terus kemudian kerajaan selatan meaning Yerusalem. Nah di dalam hal ini yaitu kejatuhan daripada Yerusalem itu dimengerti sebagai akibat dari dosa-dosa penduduk kota tersebut ya, yang sudah berdosa di hadapan Tuhan, dan bahwa turning point atau turning itu ya, itu hanya mungkin melalui pertobatan ya, dan oleh karena anugerah atau belas kasihan Allah. Nah, so ini pas ya, somehow hari ini di dalam pimpinan Tuhan waktu kita merenungkan tentang ini ya, kitab Ratapan hari ini sebetulnya adalah ini ya, saya at least di Eropa gitu, di Jerman ini adalah hari yang disebut ini ya, hari doa dan hari pertobatan. Hari pertobatan, hari doa ya. So cocok sekali hari ini kita merenungkan ini ya tentang Ratapan, karena Ratapan ini bicara tentang panggilan untuk bertobat ya, dan panggilan untuk bertobat terus kemudian yang dimungkinkan oleh kasih karunia atau anugerah Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang bebas, Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat, dia sovereign dan dia bertindak di dalam kebebasannya ya. Nah, kebebasan di sini kok sudah jangan mengerti sebagai kebebasan yang arbitrer, yang semena-mena, yang seenaknya sendiri, yang apa itu saya nggak ada pertimbangannya ya, doesn't make any sense at all gitu ya, arbitrer seperti kayak lempar dadu gitu misalnya, itu karikatural sekali ya. Saya membicarakan tentang kebebasan atau kedaulatan Tuhan seperti itu tuh sangat karikatural. Yang kita tahu memang seringkali cara pemikiran Tuhan ini bagaimana bijaksana Tuhan itu melampaui bijaksana manusia, itu betul ya, sehingga dari perspektif kita ya yang terbatas ini bisa saja kita mendapatinya seperti kayak seolah-olah itu doesn't make any sense gitu ya, irasional.
unreasonable. Tapi Tuhan sih bukan irasional, sudah bukan gitu. Dia ada pertimbangannya. Dan karena kita terbatas, maka kita nggak bisa menyelami ya pertimbangannya yang dalam itu gitu. Orang yang mau mencoba untuk mendikte Allah di dalam cara pemikirannya sendiri ya, saya pikir orang itu mau mengurung Allah seperti itu, dia nggak mengenal Allah ya. Allah nggak bisa diperlakukan seperti itu ya. Ini laci kita itu simply terlalu sempit ya, perhaps terlalu sedikit juga gitu. Lalu kita mau memahami ini ya, kelimpahan pekerjaan Tuhan dan sebagainya dengan laci-laci kita yang sempit itu yang nggak mampu lah di dalam hal ini. Kita perlu rendah hati dalam hal ini. So, waktu kita bicara tentang freedom of God ya, kebebasan Allah termasuk dengan kaitan ini juga kedaulatan Allah. Nah, di situ Allah itu bebas ya, dia berdaulat, dia bisa mengarahkan wajahnya, menghadapkan wajahnya kepada umatnya. Tapi dia juga adalah Allah yang bebas yang juga boleh berpaling ya, memalingkan wajahnya. Dan ya, gambaran daripada ratapan ini sebetulnya sedang meratapi Allah yang sedang memalihkan wajahnya itu ya. Maksudnya apa itu turning away ya di dalam hal ini gitu. Bukan menghadapkan wajahnya tapi memalingkan wajahnya gitu. Jadi kitab ratapan ini menghayati ya, apa itu artinya jauh daripada Allah. Jauh daripada Allah ya. Jauh daripada Allah itu dari perspektif manusia ya, kelihatan seperti kayak seolah-olah Allah itu nggak mampu gitu ya. Nah, seperti kita sudah pernah bahas ya, kalau bangsa berperang melawan bangsa, itu kita tahu pertempurannya kan sebetulnya pertempuran kosmik ya. Ini sebetulnya yang terjadi itu pertempuran antara dewa yang dipercaya atau Allah yang dipercaya oleh bangsa tertentu melawan dewa atau Allah yang dipercaya oleh bangsa lain. Sehingga kalau satu bangsa itu kalah, itu berarti bukan cuma bangsa itu saja yang kalah, tapi juga adalah kekalahan daripada Allahnya itu, Allah daripada bangsa itu ya, yang sama gak mampu untuk menolong mereka gitu. Nah, bagaimana dengan Yahweh, Allah Israel? Tentu bisa ditafsir secara keliru seperti ini ya. Waktu Israel akhirnya kalah, ditaklukkan baik oleh ini ya Pak, Assyria atau juga oleh Babilonia gitu, bisa dianggap seperti ternyata Allahnya Israel itu lebih rendah ya daripada dewa-dewa yang dipercaya di Assyria atau Babilonia gitu ya. Kan bisa terancam di dalam pemikiran yang keliru seperti itu ya. Tetapi ya, ini kejauhan Allah ini ya, Allah yang jauh itu bukan merupakan tanda ketidakmampuan Allah yang dipercaya oleh Israel. Tapi ini dengan tegas teologi dari kitab ratapan menyatakan ini adalah penghukuman ya, penghukuman Allah. Sekali lagi ya, bukan karena Allah nggak mampu untuk membebaskan gitu ya, itu sebetulnya reduktif sekali ya saya berpikir seperti ini ya. Kita sakit, kenapa? Ya karena Allah nggak mampu untuk menyembuhkan dia. Jelas reduktif sekali ya saya. Allah sudah pasti mampu gitu, tapi dia berdaulat, dia bebas gitu. Nah, di dalam kaitan ini juga saya, kita bisa melihat waktu orang Israel dalam hal ini kerajaan selatan gitu ya, Yuda itu akhirnya juga masuk ke dalam pembuangan. Itu sama sekali bukan menyatakan ketidakmampuan Yahweh atau Allah Israel, tapi bahwa Yahweh itu sedang menghukum umatnya. So ini bukan menyatakan ketidakmampuan atau kekalahan Yahweh terhadap dewa-dewa Babilonia gitu misalnya, bukan. Tapi merupakan gambaran dari penghukuman yang diberikan Tuhan kepada umatnya gitu. Seperti kita sudah pernah baca di dalam ini bagian Alkitab yang lain di sini ya, tentang kalau di teologi perjanjian lama itu kan ada tension ya ini again pluralistic voice gitu. Kita sudah mengatakan berkali-kali ya, sudah mesti membiasakan dengan cara pikir paradoksikal seperti ini ya. Teologi Deuteronomi yang lebih menekankan ini ya, gambaran dosa yang turun temurun gitu, sementara kayak misalnya di dalam Yehezkiel kan dikatakan seseorang itu berdosa karena dirinya sendiri dan bukan karena dosa orang tuanya gitu. So ada versi ini ya individual retribution ala Yehezkiel. Tapi juga ada model Deuteronomi ya, yang sepertinya in creative tension itu di dalam pengertian lebih komunal gitu, turun ke temurun ya, generasi ke generasi. Nah, sudah bisa membaca di dalam ratapan ya, itu lebih dekat ya dengan teologi Yehezkiel gitu. Kita membaca di dalam pasal 3 ya. Pasal 3 seperti kita tahu ini terkenal gitu ya. 3. Kita membaca 3 ayat yang ke
Kita baca ayat yang ke-39. Kita bandingkan juga dengan ini ya, saya dengan terjemahan bahasa Inggris. Saya baca 39. Mengapa orang hidup mengeluh? Bahasa Inggris. Why should a living man complain? A living man complain. 39b. Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Setiap orang. Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. A man, saya baca sekali 39 dari awal ya. Why should a living man complain? A man about the punishment of his sins. About the punishment of his sins. Jadi sudah melihat di sini ya, ini dekat dengan konsepnya Yeskia gitu. Ini adalah ya individual retribution gitu, maksudnya dalam hal ini ya. Bukan karena menanggung kesalahan turun temurun daripada nenek moyang dan sebagainya. Seperti kita tahu sekali lagi di pengulangan ya. Kan ini menimbulkan pertanyaan kesulitan ya, saya. Orang di dalam pembuangan. Misalnya saya ada orang terlahir ya. Lahir dia sudah di dalam pembuangan. Dia bisa protes kepada Tuhan. Maksudnya dia bisa tanya, loh ini keadilan Tuhan di mana ya? Sebetulnya yang berdosa kan bukan saya. Ketidaktaatan itu kan sebetulnya adalah nenek moyang gitu kan ya. Itu kan orang tua atau mungkin kakek nenek gitu. Lah saya lahir di exile ini. Ini kan nggak fair nih gitu ya, ibaratnya gitu ya. Seperti kayak menanggung dosanya orang lain gitu, yang turun temurun gitu ya. Again, problem deuteronomistik itu. Tetapi Yeskiel sudah menyelesaikan persoalan. Sudah membaca di sini juga ratapan juga menegaskan itu sekali lagi ya. Jadi ini berkaitan dengan sins ya, dosa-dosa setiap orang ya, seperti saudara baca di dalam ayat yang ke-39. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Ya, kenapa komplain? Kenapa mengeluh ya? Kamu mengeluh karena dosanya gitu. Jangan mengeluh karena seperti kayak saya nggak berdosa, ini dosanya orang lain kok saya yang menderita gitu ya. Biarlah setiap orang mengeluh karena dosanya, mengeluh tentang dosanya. Dan bukan merasa protes karena ini saya menderita padahal ini adalah dosanya orang lain. Ini adalah dosanya ayah saya, dosanya kakek saya dan sebagainya gitu. Tapi biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya, dalam kurung ya dosanya sendiri gitu maksudnya ya dalam hal ini. Tuhan itu adil ya di dalam menjalankan ini ya disiplin hukuman dan sebagainya gitu. Kita nggak usah excuse dengan mengatakan bahwa ini sebetulnya saya sedang diperlakukan dengan tidak adil. So pada kenyataannya ya kalau kita melihat di situ ya, maksudnya ini kalau dibaca dari perspektif manusianya gitu ya, nggak ada sih satu orang yang nggak berdosa gitu, nggak ada satu orang yang nggak berdosa sehingga waktu dia menderita terus dia bisa mengatakan ini nggak adil gitu. Ya kalau dia nggak berdosa dia boleh mengatakan kalimat itu ya, mengapa saya menderita gitu. Padahal saya nggak pernah berdosa misalnya gitu ya, tapi ini kan absurd ya gitu. Kalau setiap orang memang berdosa, nggak ada satu orang pun yang nggak berdosa ya, lalu terus kemudian mengalami penderitaan ya. Saya mengatakan ini tentu nggak pakai emosi ya, tapi kita bicara dalam pengertian logika yang jelas, yang dingin gitu ya. It's just correct toh sebetulnya orang itu menderita gitu. Sekali lagi, saya di sini bukan ini ya, bukan meminimalisasi beratnya penderitaan, bukan itu poinnya. Tapi ini bicarakan orang itu seringkali protes ya, waktu menderita. Di mana Allah, keadilannya mana gitu ya. Kenapa Tuhan memperlakukan ini kepada saya dan sebagainya. Pertanyaannya, kita berdosa nggak sih sebetulnya gitu? Saudara dan saya berdosa gak sih sebetulnya gitu? Kalau kita gak berdosa, ya silakan protes gitu. Silakan kita marah. Kalau kita gak berdosa ya. Tapi kalau kenyataannya kita semua berdosa, karena gak ada satu orang pun yang gak berdosa, ya berarti ya sudah toh, memang Tuhan murka ya, gak ada yang salah gitu. Memang kita berdosa. Kecuali kita gak berdosa terus Tuhan murka. Nah itu doesn't make any sense gitu. Tapi sekali lagi saya bertanya, kita berdosa nggak ya sebetulnya gitu? Kalau kita berdosa, ya sudah, Tuhan marah, ya apa ya problemnya gitu? So problemnya ada di mana gitu? Kita khawatir ya dengan model orang kekristenan yang spoiled ya, kekristenan. Seperti sudah lihat anak-anak ya juga bisa spoiled. Anak itu bisa spoiled ya, bisa manja sampai rusak gitu. Ya kekristenan juga bisa spoiled ya. Kekristenan yang spoiled itu apa ya? Mirip seperti anak yang spoiled. Gak bisa kena marah sama sekali. Kalau kena marah balik. Kalau ditegur langsung ngambek, langsung marah gitu ya. Anak kecil ya saya itu childish gitu.
Ada model kekristenan yang childish ya, childish kayak gini. Gak ada tempat untuk disiplin Tuhan, gak ada tempat untuk teguran Tuhan gitu, gak ada tempat untuk koreksi gitu. Dia mungkin suka untuk mengoreksi orang lain, tapi paling sendiri nggak bisa terima koreksi ya. Childish ya, spoiled. Kalau kita adalah orang berdosa, ya Tuhan murka lah ya toh sebetulnya gitu. Memang lah ya kok. Karena apa? Ya karena memang kita berdosa. Jadi waktu Yerusalem ya itu hancur gitu ya, itu jatuh gitu ke tangan musuh ya. Ya memang itu setiap orang itu berdosa gitu. Berbagian di dalam kejatuhan itu gitu. Tapi tentu nggak berhenti di sini ya. Wrath of God atau murka Allah itu tentu bukan kata terakhir di sini. Saudara membaca di dalam kitab Ratapan, dan ini bagian yang indah gitu kan, yaitu bahwa belas kasihan Allah ya, itu sifat rahmani dari Allah gitu ya. God's mercy, compassion itu lebih besar ya. Lebih besar daripada murkanya. Kehendaknya ya untuk memelihara, mempertahankan kehidupan itu lebih kuat ya daripada menghancurkan. Seperti kita sudah pernah mengatakan, saya itu kita nggak pernah boleh melihat apa ya saya God's mercy ya itu belas kasihan Allah dengan murka Allah itu kita nggak bisa lihat paralel, saya. Itu Alkitab nggak pernah mengajarkan paralel, nggak pernah, saya. Belas kasihan Allah itu selalu melampaui di dalam hal ini. Saya bukan mengatakan Tuhan nggak bisa murka ya. Kalau kita mengajarkan Tuhan nggak bisa murka, ya kita nggak mengajarkan Alkitab namanya. Tentu Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang merciful, Allah yang loving itu, dia bisa murka. Yang nggak bisa menerima Tuhan bisa murka. Itu spoiled Christianity tanda kutip lah, saya. Orang Kristen yang nggak bisa menerima teguran, yang nggak bisa menerima koreksi, yang nggak bisa menerima nasihat, itu spoiled. Orang Kristen yang spoiled sebetulnya gitu. So ada tempat memang betul ya. Tapi kita sekali lagi ya insist kita mengatakan murka Allah itu nggak pernah bisa paralel saya dengan kasihnya, dengan kesabarannya, dengan panjang sabarnya, dengan belas kasihannya. Dan itu kita bisa baca di dalam ayat yang terkenal ya, di dalam pasal yang ketiga kita membaca ayat yang ke-22. Saya pikir ini mungkin ayat yang paling terkenal kali ya di dalam Ratapan, dan indah sekali ayat ini. Justru munculnya itu di dalam kitab Ratapan gitu, bukan di misalnya Mazmur Pujian gitu misalnya, bukan, tapi ini munculnya di kitab Ratapan gitu ya. Coba kita baca ya di dalam. Mungkin kita baca agak sedikit early gitu ya supaya kita tahu konteksnya. Mungkin kita baca dari 19 ya. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Nah, saudara perhatikan di sini ada turning point ya. Lamentasinya real, ya. Lamentasinya itu nyata, penderitaannya juga nyata, dan itu diekspresikan di dalam lamentasi, ya. Terus kemudian ada pengharapan, 21 sudah perhatikan ya. Ada turning point, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Apa? 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ya. Lagu Great is Thy Faithfulness yang terkenal itu saya kan diambil dari sini ya. Saya baca lagi dalam bahasa Inggris ya. Langsung ayat 22 saja. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Saudara perhatikan ya. God's faithfulness, ya, apalagi ya, ini God's mercies, ya, God's steadfast love, ya, ini nggak pernah bisa berbanding dengan God's wrath misalnya ya, nggak pernah bisa berbanding. Saudara sangat salah kalau saudara pikir ini great is your faithfulness, but great also is your punishment. Ngawur, nggak ada itu ajaran itu.
Gak pernah ada ngomong great is thy faithfulness and parallelly great is your punishment gitu misalnya ya. Atau kita ngomong the steadfast love of the Lord never ceases and so does his wrath misalnya gitu ya. Ngawur saya itu. Gak pernah ada dikatakan the wrath of the Lord never ceases. Gak ada saya. Kalimat itu gak pernah ada dalam Alkitab. Tapi the steadfast love of the Lord never ceases itu ada gitu. Ya, yang tidak berkesudahan itu apa sih? Kasih setia Tuhan. Gak pernah ada ayat mengatakan tidak berkesudahan murka Tuhan. Gak ada. Gak pernah ada sih. Jadi sudah bisa melihat di sini ya, murka kasih setia, ya, murka dan belas kasihan itu gak mungkin pernah bisa sejajar. Gak mungkin sih. Makanya tadi kita mengatakan kita insist ya di dalam teologi daripada kitab Ratapan ini yang diberitakan itu apa? Ya betul, memang again, kamu sudah jatuh dan sekarang Tuhan sedang menghukum, mendisiplin ya akibat daripada dosamu itu, dan kamu betul-betul menderita, betul. Tapi perhatikan ya, ini the good news adalah bahwa God's mercies, God's steadfast love itu greater ya daripada His wrath. Kehendaknya untuk menyembuhkan ya, kehendaknya untuk memulihkan, untuk menghidupkan itu lebih kuat daripada kehendaknya untuk menghancurkan gitu. Kita sudah pernah bicara ini saya berkali-kali gitu kalau di dalam ya kita ini ya Pak saya saudara yang reform seperti saya juga reform, kita percaya ada predestinasi, ada reprobat, betul gitu saya, ada elect ya, ada reprobat, betul gitu. Tapi salah saya kalau kita mengatakan yang salah bukan teologi reform ya saya, orang yang kurang mengerti teologi reform actually yang salah gitu. Kalau di dalam teologi reform saya itu jelas sekali ya pandangan antara ini ya Pak, election dan reprobation itu nggak pernah paralel saya, nggak pernah gitu. Election ya itu God's gracious invitation ya, kehendaknya untuk mengampuni ya, untuk menyembuhkan itu always greater saya daripada menghancurkan, always. Sudah bisa baca either di dalam versi apapun ya, termasuk Westminster Confession atau tulisannya Calvin yang mengatakan bahwa ini ya reprobasi dan election itu Tuhan itu bukan operate dengan operasi yang sama gitu di dalam dua hal ini. Gak pernah sejajar ya. Gak pernah sejajar ya. Again, God's steadfast love, God's mercy, God's faithfulness, God's love ya, itu selalu lebih menonjol di dalam hal ini. Jadi salah ya saya kalau sudah mengajarkan secara paralel itu nggak pernah diajarkan, termasuk nggak pernah diajarkan di dalam teologi reform. Nggak ada saya ajaran itu. Ya di Alkitab nggak pernah mengajarkan itu, makanya teologi reform juga nggak pernah mengajarkan itu ya. Tapi orang yang salah belajar, mungkin salah belajar teologi reform kali. Mereka anggap seperti kayak paralel gitu misalnya. Kita percaya double predestinasi betul gitu ya, tapi double predestinasi yang tidak simetris gitu. Double predestinasi yang tidak. Anyway, kita balik ke Ratapan ini kok jadi ngomongin double predestinasi. Ini cuma inilah saya footnote saja gitu untuk perbandingan saja. Again, di dalam teologi daripada kitab Ratapan di sini sudah melihat penekanan itu sangat berat kepada God's mercies ya, God's steadfast love, kasih setia Tuhan, belas kasihannya ya. Dan kesetiaannya, God's faithfulness ya. Ada kemungkinan ya manusia itu bisa berbalik ya, berbalik kepada yang baik, dan kemungkinan itu datang dari Tuhan sendiri. Tanggung jawab ada pada tanggung jawab kita ya. Tapi kemungkinan manusia bisa kembali kepada Tuhan itu hanya mungkin Tuhan sendiri, kalau Tuhan sendiri yang memberikan ya. Nah kita bisa melihat di dalam ini, saya di dalam pasal yang terakhir, saya baca di dalam pasal yang terakhir, misalnya di sini kita baca ayat yang ke-19 ya, di situ dikatakan bahwa but you, O Lord, reign forever. Tuhan itu memerintah selamanya. Your throne endures to all generations. Saya baca bahasa Indonesia aja, 5 ayat 19 dan 20 ya. Pasal 5 ayat 19 dan 20. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. 20. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Perhatikan kalimat ini ya. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali.
Saya pikir nggak bisa lebih jelas lagi ya soal konsepnya. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Bagaimana umat Tuhan bisa balik? Siapa yang membawa kembali? Apakah diri sendiri membawa diri sendiri kembali kepada Tuhan? Bukan. Saya baca lagi ya, ayat 21 ya. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Ini dalam bentuk doa loh. Doa ini kan dari bawah ngomong ke atas kan, betul kan ya? Ini kan bukan Tuhan yang ngomong ke kita yang ngomong ke Tuhan kan, betul. Tapi penulis daripada kitab Ratapan ini sangat jelas ya, yang bisa membawa kembali ya. Itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan membawa kembali, maka umatnya akan kembali. Tuhan membaharui, ya, maka akan dibaharui. Kita nggak ada kekuatan untuk membaharui diri sendiri, membaharui hari-hari kami sendiri. Nggak ada itu, nggak ada. Ini bukan kita yang mampu membaharui hari-hari sendiri, bukan. Ini Tuhan yang membaharui. Ini bukan diri kita yang membawa diri kita kembali kepada Tuhan ya. Itu bukan kita, bukan saudara dan saya yang sovereign gitu. Yang sovereign itu adalah Tuhan. Tuhan itu yang sanggup untuk membawa kita kembali ya. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Orang itu salah sekali, sangat salah kalau dia pikir dia bisa kembali itu terserah dia waktunya gitu ya. Gegabah sekali saya memikirkan seperti itu ya. Saat manusia bisa kembali itu bukan di dalam tangannya manusia, itu di dalam kedaulatannya Tuhan. Dan penulis kitab Ratapan ini jelas sekali tentang prinsip ini ya. Ini bukan Tuhan tuh tangannya selalu terbuka gitu, selalu menunggu terus dengan mengatakan kamu mau kembali kapan saja terserah lu ya gitu misalnya. Mau hari ini, besok, 7 tahun lagi, 17 tahun, 70 tahun lagi ya, saya senantiasa setia menunggu. Hati-hati konsep kayak begini gitu. Ini Tuhan kayaknya helpless gitu ya. Tuhan tuh kayaknya kasihan sekali gitu ya, miserable ya, nunggu-nunggu ditolak-tolak. Terus kemudian dia kayaknya ngemis-ngemis, orang suruh datang kepada dia tapi ditolak-tolak terus. Kemudian terserah saya dong Tuhan, hari ini kayaknya saya masih sibuk gitu ya. Tahun ini kayaknya belum deh Tuhan, mungkin 2 tahun lagi sepertinya gitu ya. 2 tahun lagi saya akan kembali gitu. Siapa sih yang menentukan kembali ini siapa gitu? Saudara kembali sendiri pada Tuhan pada waktumu gitu, atau Tuhan yang menentukan gitu. Kalau dalam ayat 21 ini jelas sekali ya, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Sangat jelas ya bahwa kedaulatan itu ada pada Tuhan gitu ya. Momen kairos ya, itu untuk membawa kembali itu ada pada Tuhan, bukan ada pada manusia. Yang kita bisa nyatakan apa ya ini meratap gitu. Meratap ini adalah bagian saudara dan saya. Tapi yang membawa kembali, yang memulihkan, yang membaharui itu adalah Tuhan sendiri ya. Maka saudara melihat di dalam bagian ini ya. Ini jangan mempermainkan anugerah Tuhan. Jangan mempermainkan undangan Tuhan ya. Merasa kita ini seperti yang berdaulat, yang menentukan waktunya. Waktunya itu bukan ada pada saudara dan saya, tapi itu ada pada Tuhan yang menentukan ya. Tapi dari sisi kita, dari sisi manusia ya, kita boleh berdoa ya seperti ini ya, saya di dalam komentar di sini salah satu buku teologi perjanjian lama, dia mengaitkan ini message daripada kitab Ratapan ini mirip seperti permohonan dari doa Bapa kami ya. Datanglah kerajaanmu, lepaskanlah kami ya dari yang jahat ya. Lepaskanlah kami dari yang jahat, datanglah kerajaanmu. Jadi ini ya kita di sini waktu mendoakan ya, waktu ini bagian kita ya, yaitu doa pertobatan itu. Ratapan itu mendapatkan tempatnya di dalam cerita pertobatan manusia. Yang bertobat itu saudara dan saya. Tuhan tentu saja tidak bertobat itu. Tuhan itu yang memberikan anugerah ya. Tuhan yang memberikan pengampunan, Tuhan yang menggerakkan. Tapi yang bertobat siapa? Ya saudara dan saya. Kita tanggung jawab untuk bertobat itu adalah saudara dan saya. Jadi kita jangan main kucing-kucingan lempar terus kemudian ini ya atas nama doktrin anugerah terus kemudian ini salah mengerti gitu ya. Doktrin anugerah berarti kalau saya nggak bertobat, berarti persoalan ada pada Tuhan yang nggak membuat saya bertobat gitu. Teologi kitab Ratapan nggak mengenal tension seperti ini, atau lebih tepatnya nggak mengenal excuse seperti ini ya. Nggak mengenal penghayatan yang sesat seperti ini gitu. Yang membawa kembali itu Tuhan, betul, itu di-affirm. Kebebasan itu ada pada Tuhan, betul. Kedaulatannya ada pada Tuhan, ya, betul. Tetapi yang mesti bertobat siapa? Ya manusia lah.
Yang berdoa di sini siapa? Ya manusia. Ini bukan Tuhan berdoa kepada Tuhan, bukan. Ini manusia berdoa kepada Tuhan. Manusia berdoa, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Maka kami akan kembali. Siapa yang ngomong kalimat ini? Ya manusia, saudara. Yang minta untuk dibawa kembali siapa? Manusia. Ini bukan Tuhan berbicara kepada Tuhan, bukan. Ini manusia berbicara kepada Tuhan. So, hati-hati ya saudara dengan penghayatan either dari perspektif ini ya, Pak. Dari perspektif orang reform, melihat teologi reform, atau dari perspektif outsider, katakanlah gitu ya. Saya pakai istilah ini outsider. Maksudnya outsider, perspektif orang yang nggak convince dengan teologi reform, terus kemudian membuat karikatur ya, karena doktrin kedaulatan Allah, doktrin kebebasan Allah, terus kemudian jadi berarti ya sudah dong, berarti kalau ini ya Pak, saya nggak bertobat itu persoalan daripada Tuhan dong. Tuhan nggak memberikan anugerah dan sebagainya. Karikatural saya. Di dalam kitab ratapan nggak ada saya itu, benturan itu nggak ada. Itu adalah logika manusia. Yang kelihatannya seperti benar gitu ya, tapi sebetulnya logika itu nggak pernah ada di dalam Alkitab. Jadi dalam Alkitab saya menyajikan tension ini ya, creative tension. Tuhan ya yang memberikan kemungkinan untuk manusia itu bertobat. Tuhan yang membawa kembali, Tuhan yang berdaulat betul. Ya. Tapi siapa yang berdoa di sini? Siapa yang meratap? Ya manusia. Manusia yang meratap. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Jadi manusia itu bertanggung jawab untuk bertobat. Ya. Tanggung jawab untuk bertobat itu ada tanggung jawab manusia, bukan tanggung jawab Tuhan ya. Jangan dilempar kepada Tuhan. Saya nggak bisa bertobat nih. Kenapa? Ya Tuhan nggak kasih anugerah sih soalnya gitu ya. Jadi persoalan daripada Tuhan itu. Ini Tuhan yang mesti bertobat gitu. Tuhan suruh bertobat, kenapa nggak kasih anugerah kepada saya sehingga saya bisa bertobat? Ngawur bener saya kayak kalimat kayak begini ya. Yang mesti bertobat itu bukan Tuhan, yang mesti bertobat itu manusia. Gitu. Tetap manusia kok di sini. Siapa yang mesti bertobat? Manusia. Yang diundang untuk bertobat siapa? Manusia. Yang mesti meratap siapa? Manusia, manusia yang mesti meratap. Ya, manusia bisa meratap, manusia bisa bertobat. Nah, itu ada belas kasihan Tuhan di sana ya. Maka sekali lagi ya, jangan mengeraskan hati, jangan mempermainkan anugerah Tuhan. Ya. Jangan menekan ya, terang yang sudah diberikan itu. Maka sudah melihat di sini ya, ratapan ini menarik by the way. So, ini dalam hal ini sudah bisa membandingkan ini ya Pak, terjemahan Inggris dan terjemahan Indonesia gitu ya. Terjemahan Inggris ini mengambil variasi yang nggak terlalu bagus ya sebetulnya. Setelah melanjutkan tadi ayat 21 ya. 21 kan permohonan doa supaya Tuhan membawa kembali ya kita umatnya, supaya kita kembali kepada Tuhan untuk memperbarui hari-hari kita gitu kan. Terus kemudian sudah perhatikan di dalam 22 ya. Ayat 22 itu dalam bahasa Inggris, unless you have utterly rejected us and you remain exceedingly angry with us, titik. Sekali lagi ya, saya baca dari 21 ya, bahasa Inggris ya. Restore us to yourself, O Lord, that we may be restored. Renew our days as of old. Unless you have utterly rejected us and you remain exceedingly angry with us, titik. Tapi di dalam terjemahan lebih tepat saya, itu terjemahan bahasa Indonesia ini lebih dekat dengan bahasa aslinya dalam hal ini. Bahasa Inggris ini kurang bagus terjemahannya saya, termasuk ESV di sini. Saya baca 21 ya. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. 22. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Tanda tanya. Sangat murkakah engkau terhadap kami? Tanda tanya. Apa sih saya bedanya tanda tanya sama titik ini? Di dalam tanda tanya itu saya, seperti kalau secara fenomenal ya sudah merasa seperti kayak lebih nggak ada kepastian gitu. Tanda tanya, gimana sih tanda tanya gitu ya? Pasti dong, mesti lebih ada kepastian dong, beriman dong, masa tanda tanya gitu kan? Saudara jangan lupa ya, ini kitab ratapan itu, ini bukan kitab nyanyian syukur gitu misalnya. Saudara jangan mengharapkan nyanyian ratapan jadi Mazmur Thanksgiving gitu. Ini maksa namanya gitu. Saudara maksa namanya gitu ya. Kitab ratapan ya biarlah jadi ratapan. Memang namanya aja kitab ratapan ya. Kok saudara jadi expect jadi kitab pujian syukur. Nah kalau kitab pujian syukur nggak ditulis ratapan, saya ditulis pujian syukur gitu misalnya kan ya. Kitabnya namanya berubah. Ini kan kitab ratapan. Jadi kalau berakhir dengan ratapan ya, it's just correct toh. Memang kitab ratapan kok gitu. Tapi dengan ada tanda tanya ini saya, meskipun secara fenomenal seperti kayak seolah-olah nggak ada kepastian gitu ya. Kok ngambang bener gitu ya.
Tapi di dalamnya sebetulnya masih lebih ada hope daripada titik. Yang titik ini ya saya, restore us to yourself, O Lord, that we may be restored. Renew our days as of old. Unless, kecuali engkau sudah membuang kami sama sekali. Dan engkau sangat murka terhadap kami, titik. Nangkep saya, nuansanya sudah, nangkep nggak nuansanya ya? Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Tanda-tanda ya. Atau barulah hari-hari kami seperti dahulu kala, kecuali engkau sudah membuang kami sama sekali. Atau ya engkau sangat murka terhadap kami. Dalam kurung, ya sudah, apa boleh buat? Bukan itu maksudnya gitu. Bukan ya sudah, apa boleh buat gitu. Ya sudahlah, berarti ya sudah. Berarti saya terkutuk terus lah kayak gini gitu. Ini bukan resignasi. Ini ada hope di sini sebetulnya ya. Di dalam ratapan itu ada hope. Saudara jangan pikir yang namanya hope itu nggak kompatibel dengan ratapan. Ratapan seperti kayak seolah cengeng. Ya memang sih saudara. Ada orang nangis-nangis cengeng itu for sure memang ada, betul. Tapi nggak semua yang nangis-nangis ratapan itu sama dengan cengeng. Nggak selalu gitu. Ada orang meratap sebetulnya menyatakan hope. Ini apa? Saya kutip daripada buku dari Brueggemann, dia likely kutip daripada teolog yang lain lagi. Dia mengaitkan antara ratapan, atau dia mengatakan ratapan itu sebagai an act of impassioned hope, ya, an act of impassioned hope. Saya baca ya saya di sini ya bahasa Inggris. Mungkin saya nggak harus terjemahkan semua, tapi ada beberapa yang kita bisa highlight ya. Ya dia mengutip dari ini Brueggemann mengutip dari O'Connor ya. Dia mengatakan seperti ini. Speakers in lamentation tenaciously persist in trying to engage God. They make claims on God, demand attention and beg for a future. They do this even as God walks away and silently closes the door on them. Ratapan itu ya, insist meskipun Tuhan itu seperti kayak pergi menutup pintu, tapi tetap diuber gitu tetap dikejar. God may be unfaithful, bahasanya memang bahasa yang rada unorthodox ini ya. Sudah mesti kasih tanda kutip lah ya. God may be tanda kutip lah ya, unfaithful, but they are faithful ya. Bahasa yang indeed agak provokatif gitu. Tuhan seperti terlihat nggak setia di situ, seperti kayak meninggalkan, tapi mereka tetap kejar ya. Mereka itu faithful gitu. God may hide, Tuhan itu ya boleh saja seperti bersembunyi, but they stand in plain view. Tapi mereka ya mau melihat terus. Mereka mau melihat terus. They berate God, protest God's work, and dare to ask for more than patent cruelty. Lamentation is a bare act of hope and a plea for life. Ya, terus kemudian paragraf kedua ya, ini saya tertarik di sini paragraf yang kedua. Even in the face of God's silence, the speakers persevere. Meskipun Tuhan berdiam diri ya. Tapi pembicara yang peratap ini ya, persevere, tetap bertekun di dalam ratapannya. Their hope resides in the strong man's words, for whom, at least briefly, God's mercy are new every morning. 3:22-23. Ya. Ada kalimat-kalimat seperti ini ya, saya. Nah, waktu kita membaca di dalam bagian ini mungkin kita merasa sayang ya. Kenapa lamentasi nggak ditutup di sini aja sih gitu? Sudah bagus-bagus. Ini kan sudah klimaks ya. Pasal 3 ini, God's mercies are new every morning ya. Great is thy faithfulness. Sudah dong, tutup dong, selesai dong. Bagus dong sini, sudah klimaks gitu kan. Disambung lagi pasal 4, pasal 5 dan akhirnya berakhir dengan pertanyaan, keraguan-raguan lagi, ratapan lagi dan sebagainya. Nanti klimaks lagi. Saya pikir paradigma kita yang perlu dikoreksi ya. Lamentasi sih nggak perlu dikoreksi. Saudara dan saya deh kayaknya yang perlu koreksi. Kalau kita berpikir ini ya, kehidupan Kristen itu mesti diakhiri dengan klimaks seperti itu, terus kemudian nggak boleh ada ragu-ragunya lagi, nggak boleh ada ratapannya lagi ya. Kalau sudah Thanksgiving ya Thanksgiving, selamanya Thanksgiving, meroket langsung Thanksgiving terus ya, nggak boleh hadir sama sekali, ratapan lagi gitu. Itu nggak bisa dihidupi. Teologi itu nggak bisa dihidupi. Yang jauh lebih realistis adalah ini, yang lamentasi ini. Pasal 3 sudah masuk kalimat iman seperti ini ya. Great is thy faithfulness ya. They are new every morning. Wah bagus sekali ya. Sampai jadi lagu gitu. Tapi terus kemudian bisa turun lagi gitu. Ya ini kan kenyataannya kan ini memang di dalam kehidupan manusia. Sudah baca kitab Ayub kan juga sama kan ya. Tuhan yang memberi
Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sudah boleh ditutup di situ. Gitu. Bagus kan? Ini perkataan ortodoks kan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sudah tutup di situ aja. Doksologi kok ini sudahan gitu. Ini kalimat bagus sekali loh. Betul kan? Lalu terus itu baru di pasal berapa saya? Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enggak usah. Itu malah merusak gitu. Aduh, merusak reputasinya Ayub. Malah ngomongnya ngawur. Setelah itu dia mulai mengutuki hari kelahirannya dan sebagainya. Itu diedit aja. Kita berhenti di kalimat itu tadi aja gitu. Kalimat apa? Ini Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sudah selesai sampai di situ saja. Itu sudah bagus itu. Gitu saya. Mirip kan ya usulannya gitu. Pasal 3. Itu berhenti di sini saja gitu. Again, ini kitab ratapan saya. Di dalam ratapan itu ada hope ya. Di dalam hope ada ratapannya. Saudara jangan berpikir di dalam hope sudah pasal 3 ini sudah hope. Sudah dong, berarti di sini sudah jangan meratap lagi. Mulai titik ini ya, sampai kamu ketemu Tuhan, sudah jangan pernah meratap lagi gitu misalnya. Karena kamu sudah pernah bersuka cita. Sekali pernah bersuka cita, gak usah pernah meratap lagi. Good luck to your theology ya, good luck. Ini kalimat ngawur lah ngomong kayak gini ya. Pendeta ngomong good luck gimana sih? Gak ada luck lah saya intinya gitu, gak ada lah. Gak ada luck saya. Teologi kayak gini gak ada luck kayak gitu. Gak bisa dihidupi intinya gitu. Yang lebih realistis yang ratapan ini gitu. They are new every morning ya. Tapi terus bergumul lagi. Ada kesulitan lagi, ada keraguan lagi, ada pertanyaan. Bahkan diakhiri dengan pertanyaan saya. Pertanyaannya bukan tanpa hope ya. Unlike terjemahan ESV yang ya buat telinga saya itu resignasi gitu ya. Saya baca lagi ya saya. Yang terjemahan bahasa Inggris. Restore us to yourself, O Lord, that we may be restored. Renew our days as of old, unless you have utterly rejected us, and you remain exceedingly angry with us. Resignasi kan tone-nya sebetulnya gitu. Tapi kalau tanda tanya itu masih kejar sebetulnya gitu. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Tanda tanya maksudnya. Dalam kurung, enggak kan Tuhan gitu. Enggak gitu toh Tuhan. Itu loh saya tone ke sana gitu. Menolak untuk percaya bahwa Tuhan itu murka demikian rupa sampai dia enggak bisa berbalik lagi. Menolak untuk percaya itu. Sebetulnya di dalam kalimat ini saudara masih mendengar eko daripada yang pasal 3 tadi gitu kan ya. Masih ada iman yang pasal 3, bukan hancur kok. Termasuk ada di dalam pertanyaan ini gitu. Kalau saudara mendengarkan baik-baik, hope-nya itu masih ada gitu. Tapi ada orang-orang Kristen lebih suka fenomena ya, so ya. Kalau ada tanda-tandanya, gak beriman, ragu-ragu, bingung, confused gitu ya. Ngomong mesti jelas itu. Here I stand gitu misalnya. Here I stand. Saya barusan koreksi ya, saya di dalam ini seminar STT gitu ya. Itu kita kalau reformasi suka sekali itu. Here I stand gitu misalnya. Kalimat itu nggak pernah keluar dari Luther, saya nggak pernah. Itu bukan kalimatnya Luther gitu. Kalimatnya Luther sudah mau tahu. God help me. Itu kalimatnya Luther gitu. Lain banget deh saya. Here I stand sama oh God please help me. Lain banget kan? Yang mana saya kedengaran kayak lebih kuat gitu ya, lebih courageous. Here I stand pasti gitu. Tapi Edict of Worms itu bukan cerita tentang kekuatan manusia, saya. Cerita tentang kekuatan dan kuasa Tuhan. Susah ya saya terima ini ya. Susah bener ya kayaknya. Karena apa? Ya karena saudara dan saya lebih tertarik dengan kekuatan manusia sih soalnya ini. Kita lebih tertarik kalau kita nggak ada tanda-tandanya, nggak ada keraguan-raguannya. Kita ini pasti, kita ini yakin, kita ini beriman gitu misalnya ya. Kita lebih tertarik membicarakan tentang iman kita sendiri, yang kuat itu ya, yang nggak bisa digoncang. Lebih daripada kita membicarakan Tuhan yang kuat yang nggak bisa digoncang. Iman itu apa sih sebetulnya gitu? Melihat kepada kekuatan iman kita sendiri, itu namanya iman gitu. Mana ya ayatnya di dalam Alkitab yang mengatakan seperti itu? Gak ada deh kayaknya saya. Justru iman yang sejati itu adalah saya itu desperate dengan kekuatan saya. Saya desperate gitu. Saya kok gak kuat deh sebetulnya. Tapi kita percaya kepada Tuhan yang gak bisa digoncang. Itu namanya iman saya. Percaya kepada Tuhan yang gak bisa digoncang. Bukan percaya kepada iman saya yang gak bisa digoncang. Itu bukan iman saya. Iman gak pernah beriman kepada iman. Gak ada iman kepada iman itu bukan iman saya. Itu self-confidence namanya gitu. Here I stand gitu misalnya ya. Penekanannya kepada I, bukan kepada Tuhan. Tapi oh God please help me. Memang ada me-nya sih. Tapi me yang gak berdaya ini loh. Yang gede itu siapa? Tuhan. Yang gede itu Tuhan. Sulit ya saya menerima ini.
Sulit ya. Lebih gampang membicarakan tentang saya yang besar kan. Saya yang kuat, saya yang courageous, saya yang berjuang lah, saya yang gak ada pertanaan, saya yang yakin, saya yang pasti, ya. Saya yang gak bingung, ya. Hati-hati, hati-hati model kekristenan kayak gini nih, hati-hati. Justru kehadiran daripada ratapan ya, mengingatkan kita how fragile, ya, vulnerable kehidupan manusia. Betapa perlunya manusia itu akan Tuhan. Itu justru dihayati dalam ratapan. Saya balik lagi pada O'Connor tadi, belum selesai bacanya ya. So, setelah bicara tentang God's mercy are new every morning, terus kemudian O'Connor, ya dikutip oleh Brueggemann, dia bilang, hope resides in the broken, desperate pleas of daughter Zion who begs God to see, in the urgings of the narrator who tells her to weep day and night, and in the voices of the community who plead with God to return us to yourself. Hope kan saya bisa bicara supaya Tuhan kembali, ya itu hope lah. Termasuk kalimat sangat murkakah engkau kepada kami. Itu kalimat hopeful saya, kalimat hopeful. Bukan kalimat resignasi, bukan. Kalau kita nggak bisa membaca itu sebagai hope ya, I think yang bermasalah ya kayaknya kita sih yang bermasalah. Ada kutipan lain lagi saya masih tentang hope, meskipun judulnya di sini bukan hope ya, tapi nah ini saya again dari O'Connor ya, Brueggemann sih memberikan judul lamentasi as a political act, sebagai satu tindakan politis. Apa saya artinya itu? Lamentasi ada tindakan politis. Saya baca ya, but the tears of lamentation are of loss and grief, abandonment and outrage. They are a flag, a sign, a revelation of injury and destruction, an expression of resistance to the world's arrangement. Politik di dalam pengertian. Karena waktu kita meratap kita sedang menegakkan bendera ya. Ini satu sign, satu tanda. Kita protes terhadap injury, destruction. Ini adalah satu act of resistance. Resistensi terhadap apa? Ya terhadap pengaturan dunia yang seringkali ya gak adil dan sebagainya. They are also a release selain tadi ya a political act, resistance, tapi juga release, an emptying, a cleansing of body and spirit. Cleansing katarsis kalau sudah memakai istilah ini ya, but in a good sense maksudnya, ratapan. Lamentations validates tears. Ratapan itu memvalidasi air mata. Mengesahkan air mata ya, memperbolehkan, bukan lebih daripada memperbolehkan, memvalidasi ya, sudah tahu istilah validasi. Air mata itu legitimate gitu. It has the power to gather bitter pain and bring tears to the surface. Ada bitter pain. Lalu terus kemudian diangkat sampai kepada permukaan gitu. Then setelah diangkat bagaimana sih? Then it accepts them. Setelah itu diterima. Menarik ya kalimat ini ya. Wah ini psychologically very deep sih actually. Bukan cuma theologically ya, tapi psychologically. Banyak orang itu waktu dia injured hurt, terluka dan sebagainya. Dia nggak mau meratap gitu. Dia tekan gitu. Akhirnya terjadi apa? Bitterness ya. Outrage, ini kemarahan gitu. Grudges ya. Masih nggak mau menerima gitu. Dia nggak mau menerima. Gitu. Karena apa? Ya dia nggak mau meratap gitu. Dia nggak mau nangis di hadapan Tuhan. Akhirnya jadi benci, jadi sarkastik, sinis. Nggak bisa berdamai ya akhirnya. Karena nggak accept. Tears can give watery birth to hope. Air mata itu bisa memberi watery birth. Birth, kelahiran yang becek apa ya saya? Kelahiran yang watery ya, kelahiran yang disertai dengan, I think ini beautiful ya kalimat ini ya. Karena tears itu kan memang air gitu kan. Tears itu kan air mata kan ya. Memberikan watery birth ya, memberikan kelahiran yang basah ya. Terhadap apa? Untuk apa? Untuk hope. Untuk pengharapan. They can wash out space once occupied by despair, fury or sorrow. Jadi air mata ini kan air ya, itu membersihkan, menyapu ya, apa tempat-tempat ya, space yang tadinya itu di-occupied by despair, keputusasaan, fury ya, kemarahan, sorrow, penderitaan, kesengsaraan, in
in that space, hope can emerge uninvited. Kenapa manusia seringkali nggak bisa berharap, saya? Ya karena hatinya lebih dipenuhi oleh despair, fury, sorrow, ya. Akhirnya pengharapan nggak bisa muncul. Gitu. Yang ada malah sinisme, sarkastik lah. Nggak ada pengharapan. Gitu. Untuk pengharapan itu bisa muncul, saya. Bukan apa ya, menghipnotis diri sendiri. Berharap, ayo berharaplah gitu. Here I hope gitu. Balik lagi ke situ lagi. Tadi here I stand, sekarang here I hope gitu. It's not about you and me lah, saya. Bukan about the I gitu. Bukan. Ini di dalam bahasa O'Connor dikatakan hope itu bisa emerge uninvited. Gak usah diundang, saya. Persoalan tuh hope itu gak bisa muncul ya. Tetap di luar ya. Itu kenapa, saya? Ya karena hati kita lebih banyak dipenuhi oleh itulah keputusasaan, ya, kemarahan, kesengsaraan, kekecewaan, sakit hati lah dan sebagainya. Dan kenapa itu bisa tetap tinggal di dalam? Karena nggak ada ratapan, nggak ada air yang membersihkan, itu nggak ada. Dia tetap keras hatinya. Hope comes apart from human will. Pengharapan yang sejati itu, saya, itu bukan dari kehendaknya manusia. Nah ini ya sangat reform ya kalimat ini. Saya nggak tahu ya, Connor ini nggak tentu reform sih, tapi kalimat ini ya, kalimat yang dekat sekali dengan diajarkan dalam teologi reform. Hope comes apart from human will, from human decision. Ini bukan kehendaknya manusia, ini bukan keputusannya manusia. Dan juga bukan optimismenya manusia. Comes apart from human will, decision, or optimism. Maksudnya apa, saya? Hope is a gift from God. Orang bisa berharap, saya, itu anugerah Tuhan. Saudara nggak bisa berharap, here I hope, gitu misalnya. No, ini bukan you or I hope, bukan. Ini bukan saudara dan saya gitu yang menimbulkan pengharapan itu. Again, hope can emerge uninvited. Ini seringkali yang dari diri kita itu ya ini despair, fury, sorrow, akhirnya ya gak ada pengharapan ya, hidup gak bisa move on ya, terus ketarik ke belakang gitu. Masih benci dengan yang ke belakang, yang di belakang kayaknya masih belum selesai ya. Masih gak kambuan gitu ya, masih jengkel. Kenapa gitu ya? Saya harus bereskan itu yang masa lampau gitu ya. Saya harus koreksi gitu ya. Nggak bisa itu, menyakitkan itu yang masa lampau. Nggak move on sih, saya nggak ada pengharapan ke depan ya, nggak ada gitu. Terus ketarik ke belakang gitu. Kenapa, saya? Ya belajarnya dari kitab ratapan. Karena nggak ada ratapan, nggak ada air mata. Orang seringkali menggambarkan orang nangis itu again ya cengeng. Again tadi kita sudah mengatakan sih, memang bisa cengeng sih, betul gitu ya. Nangis self pity, ya bisa sih mengasihani diri sendiri. Memang ini nggak kemana-mana, nggak menolong lah, saya. Tapi ada jenis tangisan yang lain, saya, meratap ya, yang kejujuran ya, jujur terhadap rasa sakit gitu di hadapan Tuhan. Dan ini promising, saya, menyatakan keraguan-raguan, kebingungan, ya, ketidakpastian. Gitu. An act of truthfulness, ya, satu tindakan kejujuran, honesty. Daripada kita merasa nggak kenapa-kenapa, nggak sakit, nggak kecewa, sudah beres, ternyata belum kok sebetulnya, belum beres gitu. Tapi kita menipu diri dengan mengatakan sudah beres, sudah nggak apa-apa, nggak sakit gitu. Padahal borok juga belum kering gitu. Kita masih nggak mau meratap, nggak mau nangis gitu. Kenapa? Ya karena kita mau kelihatan kuat. Karena nangis dianggap lemah kan soalnya. Gitu. So ada banyak hal yang kita bisa belajar sebetulnya dari kitab ratapan gitu. Yang terakhir mungkin ya, ini mengaitkannya dengan pribadi Kristus. Kita melihat Yesus sendiri juga bukan tanpa ratapan. Gitu. Yesus bukan tanpa ratapan. Kalau ada orang menganggap ratapan itu adalah ekspresi daripada ketidakberimanan, lalu Yesus meratap, penjelasannya apa ya? Kalau ada orang meratap dianggap sebagai ketidakpercayaan, lalu Yesus meratap, penjelasannya apa? Soalnya? Yesus juga nggak percaya gitu kepada Bapaknya. Gimana ya maksudnya? I think again teologi kita kalian perlu dikoreksi gitu. Teologi yang rather stoik, yang rather triumfalis ya. Yang selalu menyatakan kekuatan gitu ya. Yang ratapan dianggap sebagai kelemahan ya. Oh nggak ada daya juang gitu misalnya ya. Meratap ya. Kita kadang-kadang orang timur ya. Ini saya nggak tahu, saudara pernah seperti itu juga tuh.
Dan kita lihat anak kita jatuh gitu ya. Berdiri gitu. Gak usah nangis gitu. Memang kenapa sih saya kalau nangis gitu? Kalau sakit terus nangis, kenapa sih memangnya gitu? Salah gitu. Berdiri gitu. Jangan nangis gitu. Scary ya, saya Tuhannya orang ini scary kayaknya gitu. Saudara pikir Tuhan juga kayak gitu gitu. Waktu saudara sakit terus kemudian Tuhan berdiri, jangan nangis gitu misalnya. Gitu saya. Itu Tuhanmu kayak begitu. Kasihan sekali saya orang yang percaya pada Tuhan kayak begitu gitu. Sekali lagi ya saya. Kita bukan nggak memberikan tempat. Memang ada tangisan cengeng, betul. Tangisan cengeng perlu dihardik, betul. Even perlu di-rebuke. Perlu dibilang, berdiri jangan nangis. Setuju saya, betul. Ada tempatnya gitu. Tapi mengabsolutkan ini ya, kepada semua tangisan, itu bermasalah banget saya spiritualitas seperti ini gitu. Bermasalah banget, nggak memberikan tempat kepada orang yang anak yang betul-betul sakit ya, dan perlu nangis, dan perlu dipeluk gitu. Nggak memberikan tempat. Pokoknya bagaimanapun lo harus bangun sendiri gitu. Bangun saja sendiri. Ini model orang tua kayak gini ya. Ini merciless ya, saya orang tua kayak begini. Kenapa ya ada orang tua merciless kayak begini ya? Jangan-jangan Tuhannya juga merciless gitu. Dia percaya kepada Tuhan yang merciless, yang juga gituin dia gitu. Yang waktu dia bangkrut, yang waktu dia tersakiti atau apa ya, Tuhannya dia juga bilang, jangan nangis gitu. Berdiri gitu. Aduh, scary ya saya. Tuhan kayak begini ini scary banget gitu. Kayaknya bukannya di Alkitab gitu. Yang di Alkitab itu yang saudara baca, yang dikatakan oleh Yeremia atau siapapun penulis kitab ratapan ini, di dalam ayat yang ke-22 itu tadi, 3 ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita menutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh belajar firman Tuhan pada malam hari ini dari hamba-Mu Pendeta Billy. Tuhan, kami sungguh menyadari akan segala kegagalan kami. Kami memohon Tuhan tolong terus kami agar kami juga meratapi kegagalan kami, dan kami juga memohon Tuhan membaharui hidup kami ya Tuhan. Berikanlah kepada kami pengharapan dan teguhkanlah iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.